fotonya standarnya itu ada dua, dari foto dari anterior ke posterior, kemudian dari lateral. Posisi foto adalah posisi anatomis. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang radiografer itu kesulitan mencapai posisi anatomisnya karena alasannya sakit diposisikan seperti itu, kemudian ya terutama sakit ya atau susah ya, kadang-kadang karena frakturnya, kemudian daerah yang mau difoto itu kadang-kadang susah diposisikan yang seharusnya ya. Tapi sebenarnya foto itu kalau standar sesuai dengan standarnya ya, itu akan bisa kita pakai sebagai patokan kalau terjadi displacement ya. Displacement itu patokannya mesti Ronsen foto. Kalau fotonya tidak bagus ya berarti kan tidak bisa menjadi patokan untuk reposisi frakturnya. Kalau operasi sih nggak masalah ya, hasil fotonya misalkan kurang bagus nggak apa-apa karena operasi itu selalu dibuka, jadi melihat langsung pada daerah fraktur. Tapi kalau penanganan non operatif itu dasar melakukan reposisinya adalah Ronsen foto. Jadi sebaiknya Ronsen fotonya ya standar ya. Yang nanti nyatanya jadi satu apa aja ya kalau kamu ya, coba kamu perhatikan. Nah, memang mesinnya harus dari depan ya. Maka saya harus memutar-mutar. Pelan-pelan. ini keseterup. Jadi setelah belayo. Aku yang dia. Ini bagian kaki, engkel, gantian. Mansobaro. Kaki. Tapi tidak jelas. Iya. Karena kaki ini dalam pengegipan. Di foto ronsennya sesudah pasiennya digip baru di foto ronsen. Fotonya. Ya. Kan itu lagi di gips. Enggak. Kan itu kayak perutnya masih banyak. Kertas ransennya cuma segitu. Udah? Iya. Kira-kira kamu bisa mengenali atau mengidentifikasi frakturnya atau tidak? Yang ikan kiri Ini sebenarnya fotonya adalah satu anterior posterior, dua lateral. Tapi yang terlihat kan hampir sama. Iya. Karena posisinya digip, pasien juga akan kesulitan untuk memposisikan kakinya, sehingga ya kalau digip kan dia sudah mengikuti yang ya. Sehingga ini seolah-olah sama. Ini dari lateralnya, ini dari anterior posteriornya. Nggak bisa, nggak usah dimatikan gitu ya, ganti-ganti gitu. Ini adalah terlihat ini fraktur tapi pada apa? Margo lateralis scapula. Ini kebetulan ada di. Nah, ini mesti traumanya kira-kira bagaimana? Sampai scapula fraktur di margo lateralis, kejatuhan. ya mesti kejatuhan benda. Kelihatan Frakturnya. Kayak itu kan Ini kebetulan diberi tanda oleh radiolognya. Tapi nggak kelihatan jelas tuh. kelihatan kan. Jadi kalau dekat ke sini
dada. Sebenarnya yang dituju adalah bahu. Ya, anak kecil itu dislokasi sering mengalami kemungkinan fraktur clavicula, kemudian mungkin daerah humerus fraktur, ya. Kemudian pada fraktur humeri distal atau suprakondiler, itu artinya di atas kondilus humeri. Tapi ini nggak kelihatan adanya gambaran fraktur. Ini daerah mana yang difoto? kaki Tangan. oh iya Antebrachiii, radius dan ulna. Kelihatan garis frakturnya. ya Maksudnya kan dari depan, kalau posisi anatomi dari depan itu kedua-duanya kelihatan. Bentar. Sehingga foto AP itu selalu radius dan ulna kelihatan. Tapi pada saat lateral foto yang kelihatan adalah radiusnya. Ulnanya kan tidak kelihatan. Tapi yang terjadi ini berarti kan posisinya nggak pas-pas benar. ya Ini juga sama antebrachiii. Ini jelas-jelas ada fraktur, ya. Sabar ya. Ya, ini paling kena adalah radius distal. Yang mengalami fraktur adalah radius distal. Tapi juga fotonya nggak begitu yang kan kiri pas. Ini yang mengalami fraktur juga radius, ya. Ini kalau dari depan kan nggak kelihatan, sepertinya alignmentnya bagus, tapi ternyata dari samping kelihatan ya, ada pergeseran. Jelas maksud saya? jelas itu paling berat di Ya. lateral. Pergeserannya Bisa di sini. tergantung. Ini. Ini kan dari sini kan alignmentnya seolah-olah nggak ada apa-apa, ya nggak ada. Tapi dari sisi lateral ada pergeseran. ini apa ini Ini kayak apa tadi ya, fraktur skapulanya. patella Patella. Ini patelanya nggak apa-apa. Nggak, karena tadi keluhannya nyeri, kemudian bengkak. Ya, ini kan terlihat ini balutan dari elastik perban, kemudian ini pengaitnya ya. oh bandage Ya. Kemudian dulu difoto. Ya, tapi ternyata nggak ada fraktur. Ya, berarti cuma cedera jaringan lunak. Daerah mana yang fraktur? metatarsal Metatarsal berapa?
5. Perhatikan gambarnya. Sebenarnya adalah metatarsal 3. Basis metatarsal 3. Dari sini nggak? Di sini nggak kelihatan, kelihatan. Minus 10. Oh, Oh, kok nggak kelihatan yuk? Kelihatan. oh. Kayak lebih ke samping ya. Kalau dari sini kan nggak kelihatan. Oh iya, kayak bentuk huruf C itu. Bukan. Apalagi dia di basis metatarsal. Iya. Jadi frakturnya di basis metatarsal ketiga. Nggak ada fraktur. Dan dari sisi lateral nggak kelihatan fraktur ini loh. Oh iya. Ya. Ya, ini juga fraktur antebrachial. Di radiusnya lebih proksimal dari ulnanya, sama-sama fraktur, tapi di radius lebih proksimal dari ulnanya. Ya, ini fotonya juga nggak benar ini ya, mestinya yang lateral itu mestinya kelihatan radiusnya, tapi sama kelihatannya. Radiografernya. Ya, kadang-kadang itu Wih, patah ini ya? dari anterior, ini dari lateral. Fraktur apa? Patella. Patella. Sorry. Ini apa ulna? Ini fotonya agak membingungkan. Oh sebentar, ini balik. Mestinya kan karena ini yang bengkak, yang sakit sikunya anak kecil. Ya. Sikunya. Kemudian fotonya ini si antebrachial ini. Jadi yang fokusnya dia ke siku. Ya, biasanya kalau anak-anak kecil itu 2024 terjadi fraktur 2004. suprakondiler seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau orang dewasa jatuh mesti melindungi tubuhnya, kemudian dia akan menahan berat badan dengan posisi Menapa? tangan menahan berat badan. Posisinya seperti ini itu akan terjadi fraktur koles, tapi kalau posisinya seperti ini akan terjadi fraktur Smith. Tapi kalau anak-anak menahan berat badan itu yang nggak kuat sininya, jadi bukan radiusnya yang fraktur tapi suprakondiler. Ya, itu ciri khasnya seperti itu.